sesuai dengan silabus pada pagi siang ini insya Allah kita akan ini ya membahas atau mendiskusikan kaitannya dengan teknik survei dan sampel. Nah, kemudian nanti ditambah sedikit mengenai statistika resmi atau official statistik ya pertemuan pertama dan kedua insya Allah ya. Kemudian ya pada pagi ini mulai kita bahas seluk-beluk penyampaian dan survei. Nah, apa itu survei, kemudian gimana pengumpulan datanya, kemudian apa keseluruhan dari teknik sampling yang akan kita bahas selama 1 semester. Kemudian pada akhir, nah kita akan membahas official statistik seperti Sirusa dan BPS yang nanti Mas-Mas dan Mbak-Mbak akan akrab ya setelah nanti menjadi statistician atau menjadi peneliti. Nah, insya Allah referensi yang digunakan selain sampling dan sample size estimation yang bisa diunduh di internet, ini disarikan dari berbagai sumber, termasuk buku-buku yang kemarin sudah di-share di grup WhatsApp ya, ada macam-macam buku, kita sarikan menjadi PowerPoint ini. Dan terima kasih untuk ya kita berikan kredit untuk yang men-sharekan di internet sehingga kita bisa membaca dengan gratis ya, baik Pak Ali ya, Mr. Ali ini atau juga beberapa buku Scaver, Lur dan lain-lain yang telah menuliskan buku sehingga kita bisa mengunduhnya secara gratis ya. Kita mulai dulu mengenai sejarah penyampelan ya. Ternyata penyampelan ini kita mulai gitu ya, sudah sejak lama gitu ya. Sejak berita majalah yang diterbitkan di Amerika Serikat sebelum 1900 ya. Kemudian nanti ada beberapa cerita pada Perang Dunia Pertama gitu ya, yang memprediksikan pemilihan presiden Amerika tahun 1920. Nah, kemudian dari jejak pendapat pada tahun 1936 pada sebelum Perang Dunia II, dengan menggunakan 10 juta sampel dari daftar mobil dan telepon pemerintah gitu ya, nanti Alf Landon itu akan mengalahkan Franklin Roosevelt gitu dengan beda yang besar. Tetapi ternyata sebaliknya Roosevelt itu menang ya, menang telak gitu. Ternyata setelah dipelajari karena kerangka samplingnya tidak cocok. Kenapa tidak cocok? Nah, karena menggunakan daftar mobil, nah dan daftar telepon, nah yang diwawancarai hanya yang punya mobil sama yang punya telepon. Yang selebihnya, yang penduduk Amerika kan saat itu 50-an juta. Yang diwawancarai hanya 10 juta yang punya mobil dan telepon, yang suka dengan Landon, sementara yang Roosevelt itu disukai 40 juta yang lain. Nah, jadinya di sini penyampelannya tidak bagus gitu ya. Ini satu gambaran penyampelan itu sudah digunakan sejak lama gitu. Kemudian kita coba ke sampling ya Mbak ya, sampel ya Mas Mbak. Sampel itu ya tentu saja merupakan bagian dari body yang lebih besar ya. Body yang lebih besar nanti itu disebut sebagai populasi atau semesta. Nah, kemudian bagian kecil dari populasi atau yang mewakili populasi itu disebut sampel. Nah, kemudian sampling atau pengambilan sampel itu proses di mana bagian sampel atau bagian kecil itu diambil dari yang bodi yang besar tadi atau dari semesta, tetapi mewakili gitu ya. Sampel itu mewakili populasi ya. Ada mbak-mbak mas-mas yang hobinya masak. Nah, selain masak Indomie loh ya. Ada enggak? Halo mbak-mbak, mas-mas, apakah suara saya bisa diakses? Sakit Bu. Bisa Iya, Bu. alhamdulillah. Ada yang senang masak? Saya Bu.
Ya, Mbak Fisya, masak apa Mbak Fisya? Eh, Macam-macam Bu. Kadang buat makan satu rumah. Alhamdulillah. Pagi, siang, sore atau sore aja atau kalau sempat Mbak Fisya? Kalau sempat Bu. Oh, nggih, alhamdulillah. Misalnya sayur lodeh bisa ya? Bisa Bu. Oh, nggih, alhamdulillah ya. Mbak Fisya membuat sayur lodeh. Nah, ketika semestanya itu sayur lodehnya, nah kalau karena masak satu keluarga bisanya misalnya masaknya satu panci ya. Pancinya entah sedang, entah besar, entah kecil disesuaikan dengan keluarganya atau orang yang akan dimasakkan. Ketika semesta pembicaraannya adalah eh, satu panci sayur lodeh. Nah, kita kan mengaduk dulu. Nah, kemudian akan mencicip bumbunya pas atau tidak. Ketika dicicip, nah harapannya cicipan itu mewakili ya atau karakteristik satu sendok yang dicicip itu mewakili karakteristik satu panci sayur lodeh. Nah, itu juga disebut sebagai sampel. Nah, jadi yang diambil, bagian yang terpilih itu representatif atau mewakili dari populasi atau mewakili dari semesta ya, alam semesta, semesta pembicaraan. Gitu. Kemudian mengapa kita melakukan penyampelan? Eh, dengan melakukan penyampelan ini ya tentu saja ketika mengumpulkan data akan memakan waktu ya. Kadang-kadang kalau kita melakukan riset kemudian data yang dikumpulkan adalah data populasi itu kan sering disebut sebagai sensus. Nah, kalau melakukan sensus itu kan semua ditanyai. Tetapi kalau kita hanya menggunakan sampel saja, waktu yang diperlukan untuk pengumpulan data lebih sedikit dan tentunya ya lebih murah ya proses pengumpulan datanya. Mengelola datanya juga lebih sedikit. Nah, tidak terlalu rumit juga ya karena kalau misalnya sensus itu kan semua gitu ya gitu. Dan sebenarnya dengan alasan penyampelan ini kata kuncinya adalah penghematan tenaga, waktu, manajemen, dan seterusnya. Dan juga dengan adanya penyampelan ini, karena kalau penyampelan itu sudah representatif terhadap populasi, nah toh nanti karakteristik populasi sama dengan karakteristik sampel bisa digunakan ya untuk membuat kebijakan. Yang besar ya, telur yang besar adalah populasi. Nah, di sini ketika kita membahas sampel, nah kita hanya mengambil sebagian, bisa sebagian kecil, bisa sebagian sedang gitu ya, dari populasi. Nah, ini salah typo ya, populasi ya. Populasi, nah, dan dari eh, bagian dari sampel ini kita bisa mengeneralisir sifat dari populasi. Ya seperti tadi Mbak Nas ya masak sayur lodeh ya. Oh, alhamdulillah sudah cukup garamnya. Ketika masak yang lain lagi, oh ternyata kurang garam, ditambah garamnya dan seterusnya. Jadi dari situ sampel digunakan untuk menyelidiki ya, kemudian mengeneralisir sifat dari populasi. Demikian pula untuk data. Berapa tuh sebenarnya kira-kira rata-rata penghasilan masyarakat di Indonesia itu kalau dalam rupiah atau dalam dolar. Kalau melakukan sensus kadang susah, nah, tapi dengan cara-cara tertentu kita bisa mengestimasi karakteristik populasi atau rata-rata penghasilan penduduk Indonesia berapa dengan ya, menentukan sampelnya gitu. Kemudian ada beberapa ini ya, beberapa definisi atau beberapa terminologi. Nah, populasi atau ada yang mengatakan sebagai semesta atau alam semesta ya. Kumpulan hal-hal yang dipertimbangkan ya. Kumpulan apa? Ya kumpulan orang yang didefinisikan, yang dipertimbangkan apa? Kumpulan orang, kumpulan mahasiswa, kumpulan sayur-sayuran, buah-buahan, kumpulan hewan-hewan. Nah, itu populasi. Kemudian sampelnya itu bagian dari populasi yang dipilih untuk dianalisis. Kemudian nanti ada terminologi juga yang namanya parameter. Parameter itu ukuran ringkas ya.
yang akan dihitung berdasarkan ciri-ciri dari populasi tersebut. Parameter bisa ukuran tendensi sentral, misalnya rata, modus, median. Nah, bisa juga penyebaran ya, varians, kemudian ada standar deviasi. Nah, kemudian juga nanti statistik. Nah, statistik itu ukuran ringkasan yang dihitung untuk menjelaskan ciri-ciri sampel. Jadi kalau misalnya statistik rata-rata nanti kita menggunakan X bar gitu ya untuk sampel, menggunakan S untuk standar deviasinya, nah semacam itu. Kemudian sensus ya, tadi sudah dibahas. Nah, kadang-kadang ketika pemerintah mau menentukan keseluruhan atau pembuat kebijakan mau menentukan keseluruhan dari sesuatu, nah itu biasanya melakukan sensus ya. Sensus ini merupakan informasi yang dikumpulkan tentang anggota populasi ya. Misalnya jejak pendapat Gallup ya, yang mengembangkan perwakilan sampel dari setiap populasi dewasa dengan wawancara sekitar 1.500 responden. Dan tentu saja sensus ini ya atau ukuran sampel itu memungkinkan ya 95% itu yakin gitu ya, akurat, atau bisa keakuratan bisa dinaikkan menjadi 97% gitu. Contoh lain sensus yang sering dilakukan mungkin mas-mas mbak-mbak suatu saat gabung ada sensus penduduk yang dilakukan 10 tahun sekali di Indonesia. Kemudian ada sensus tanaman-tanaman, itu sering ya, kami itu sering ditanyai. Kemudian juga ada sensus kewirausahaan, kemarin ditanyai juga. Jadi ada tamu ternyata mensensus kita tuh punya usaha apa aja gitu. Termasuk pendapatan kita berapa, biaya hidup berapa, itu salah satu diantaranya dengan menggunakan sensus untuk keseluruhan populasi. Kemudian terminologi yang terkait dengan penyampelan, nah ini nanti kita akan akrab ya, yang namanya populasi atau target populasi. Kemudian ada unit atau satuan sampel, satuan sampling, satuan penyampelan. Kemudian ada frame ya, frame penyampelan atau frame sampling atau sampling frame gitu. Kita diskusikan satu-satu. Populasi target. Nah, populasi target itu merupakan kumpulan semua individu. Oh ya, sebagai informasi tambahan, yang ditayangkan ini di buku yang covernya hijau itu ada ya, yang saver ya. Insya Allah kita pakai buku itu sampai belakang dikombinasikan dengan buku yang lain. Balik lagi, populasi target kumpulan dari semua individu, keluarga, kelompok, kemudian nanti yang akan dicari tahu tentang titik-titik, tentang sesuatu ya. Saya perbaiki ya sekali. Tentang sesuatu ya. Atau tentang sesuatu ya. Kemudian harapannya populasi itu menjadi tujuan peneliti ketika untuk mengeneralisasi hasilnya ya. Mengetahui sifat-sifat populasinya gitu. Misalnya sifatnya itu nanti ternyata rata penghasilan sekian. Dari sekian penduduk proporsi yang mempunyai wirausaha sekian. Nah, itu yang mau dipahami semacam itu. Ini sebagai contoh ya, populasi orang dewasa di kota Jogja yang berusia 65 tahun ke atas berapa persen? Nah, itu masuk persentase di sini. Gitu. Kemudian ada unit sampling ya, atau satuan penyampelan atau sampling unit, atau disebut juga sebagai anggota elemen ya, atau satuan dari analisis. Unit tentang informasi itu dikumpulkan untuk memberikan dasar analisis ya. Misalnya ya anak di bawah 5 tahun itu yang
yang mau di apa yang mau di ini populasinya. Nah, kemudian anggota populasinya, unitnya itu didefinisikan secara khusus. Oh, balita itu mulai dari 0 tahun sampai 5 tahun, misalnya. Nah, kemudian bisa juga, misalnya ya, kita mendefinisikan dalam satu rumah itu yang sekolah berapa. Dalam satu rumah itu yang cedera berapa. Satu rumah itu yang terkena COVID rata-rata berapa dalam 3 bulan terakhir. Itu masuk di sifat-sifat yang akan diselidiki dalam ketika kita menggunakan unit analisis tersebut. Kemudian kalau misalnya ya, ketika ada populasi, kemudian dari populasi itu didaftar, ya sampelnya dari mana, kemudian gimana penyampelannya. Ini dinamakan sampling frame ya. Jadi daftar populasi penelitian dan dari daftar itu ditandai mana yang akan dijadikan populasi. Jadi sampling frame itu merupakan daftar populasi penelitian, kemudian nanti dari daftar itu ditandai atau mana yang akan dijadikan sebagai sampel, anggota sampel, atau mana yang akan dijadikan sebagai unit sampling. Kemudian untuk desain sampel ya, desain sampel itu ini ya, seperangkat aturan atau prosedur yang menentukan bagaimana sampel akan dipilih. Jadi nanti ketika Mas-Mas dan Mbak-Mbak setelah ini kita akan diskusikan sampling itu ada 2 jenis, yakni probabilitas dan non probabilitas, atau probability sampling dan non probability sampling. Ukuran sampel itu nanti akan ditentukan untuk menentukan ini ya, akan ditentukan kemudian dari ukuran sampel itu, nah anggotanya itu ada berapa yang akan digunakan atau yang akan kemudian diwawancarai atau dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan angket dan seterusnya. Atau kalau misalnya ada biaya per unit pengumpulan datanya berapa, itu ada gambaran. Sebagai contoh gini ya, kalau Mas-Mas Mbak-Mbak melakukan survei, dari survei itu misalnya ketemu wawancara seseorang. Nah, untuk ketemu wawancara seseorang itu kan ada biayanya. Baik biaya Mas-Mas dan Mbak-Mbak mewawancarai itu dihargai, atau Mas-Mas Mbak-Mbak OTW menuju tempatnya itu juga ditambah itu uangnya ya, dihitung uangnya, dihitung biayanya. Gitu. Nah, di sini kaitannya dengan ukuran sampel itu menentukan estimasi biaya yang diperlukan untuk pengumpulan data pada survei atau pada sensus ya. Tadi sudah kita jelaskan ya, kata kuncinya ya ada 2 tipe penyampelan, yakni probability sampling atau kita menyebutnya itu sebagai cara acak ya. Yang kedua non probability sampling atau cara non acak ya. Yang sering digunakan atau yang sering digunakan untuk menarik kesimpulan adalah probability sampling. Atau ketika kita mau membuat generalisasi, kita harus membuat probability sampling. Generalisasi itu apa? Nah, ketika kita menguji hipotesis, itu kan dari data kita akan gunakan sifat itu untuk sifat populasi. Nah, itu namanya generalisasi. Nah, ketika kita mau membuat generalisasi, setiap anggota sampel atau setiap anggota populasi itu perlu yang namanya pengacakan. Pengacakan ini gunanya untuk menjamin gitu ya, menjamin agar setiap peserta, setiap anggota dari populasi itu punya hak yang sama atau punya peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Makanya ketika kita menggunakan uji hipotesis, baik itu uji Z, uji T, kemudian Q kuadrat, uji macam-macam ya, multivariat,
kemudian ada analisis regresi, korelasi, dan seterusnya. Kita bisa menggunakan data itu ketika atau kita menggunakan uji hipotesis untuk membuat generalisasi kalau samplingnya itu ditentukan secara acak. Nah, jadi kita disarankan untuk penarikan kesimpulan kita menggunakan probability sampling. Tetapi kadang-kadang kita juga melakukan penelitian dan dari penelitian itu kita tidak akan membuat penyimpulan untuk generalisasi, tetapi kita akan memahami sekumpulan anggota sampel saja. Nah, itu kita gunakan non-probability sampling ya. Atau yang bawah ya, yang non-random. Nah, ini keluarganya. Kalau dibuat ini ya, non-probability, nanti itu ada convenience sampling, kuota sampling, snowball, purposive gitu. Kemudian untuk probability sampling nanti ada simple random sampling, systematic, stratified, nah ada cluster. Nah, insya Allah yang kanan, yang probability sample nanti kita akan bahas selama 1 semester ini ya. Bagaimana simple random sampling atau SRS, systematic, kemudian strata-strata, dan juga cluster. Nah, jadi di sini pada probability sampel ini setiap anggota populasi itu mempunyai peluang yang sama untuk terpilih menjadi anggota sampel. Ya, ini beberapa tipenya yang SRS, systematic strata, cluster, multistate. Ya, kita diskusikan insya Allah satu persatu. Sampel acak sederhana, simple random sampling. Nah, di sini ya dari list ya, dari semua individu atau semua anggota di itu ya, di populasi itu punya peluang ya. Peluangnya itu ya mungkin bisa nanti dengan penggantian atau tanpa penggantian atau dengan pengembalian dan tanpa pengembalian. Kemudian dari sampel ini kita bisa menggunakan bilangan acak atau generator pada komputer atau juga menggunakan ini ya sampel acak tak bias gitu ya dari rata-rata atau perwakilan dari populasi. Nah, insya Allah nanti cara-caranya itu akan kita bahas atau kita diskusikan satu persatu secara lebih detail termasuk ukuran sampelnya. Kemudian kita coba pahami yang namanya pemilihan dengan pengembalian atau penggantian dan tanpa penggantian atau tanpa pengembalian. Ada mas-mas dan mbak-mbak yang ikut ini arisan atau pernah ikut arisan atau lihat arisan? Mbak Rahma pernah lihat arisan? Pernah, Bu. Kan diundi ya. Jadi misalnya anggotanya 10. Nah, kita menuliskan nomor 1 sampai 10 kemudian dimasukkan dalam kaleng terus dikocok gitu ya, Mbak ya. Iya, Pak. Ya. Kemudian sudah keluar 1 ya. Ketika yang kedua dimasukkan lagi enggak itunya yang sudah dapat? Enggak, Bu. Tidak ya, nanti kalau dimasukkan dapatnya double. Nah, Iya. itu contoh sampling yang tanpa pengembalian. Nah, tetapi kadang-kadang kita juga bisa juga itu ya, mengembalikan juga. Nah, itu biasanya untuk nanti mas-mas dan mbak-mbak yang tertarik dengan riset simulasi, misalnya simulasi Monte Carlo atau Bootstrap, misalnya gini. Ada 1.000 siswa. Nah, dari 1.000 itu kita ambil 100. Nah, ambil 100. Nah, nanti yang 100 itu tetap dihitung lagi. Kemudian pada pengambilan sampel yang kedua boleh berulang ya, boleh terpilih lagi. Nah, seperti itu yang sampling dengan pengembalian gitu ya. Insya Allah dalam keseharian kita sudah sering menggunakannya. Kemudian ada juga ini ya,
sampling sistematik, simple sistematik. Nah, jadi setiap orang itu atau setiap itu dinomori, misalnya dalam satu kota semua orang itu dinomori. Yang urutan ke-10 itu nanti yang diambil. Ya, jadi ke-10, nomor 20, nomor 30, nomor 40. Jadi yang itu yang diambil itu juga masuk di random sampel ya, gitu. Kemudian ini ya, ini contohnya jumlah penduduk suatu kota 500. Nah, kemudian kita mau ambil sampel 5.000 orang. Kita mau ambil sampel 500 saja. Jadi nanti dari frame ya, frame itu list dari populasi itu didaftar semua. Dari didaftar semua itu kemudian nanti diambil ini urutan 10-10, urutan nomor 5, atau misalnya mulai dari nomor 5, berarti nomor 5, nomor 15, nomor 25 gitu juga boleh. Mulai dari nomor 1, misalnya nomor 1 kan Pak Wali Kota ya. Nomor 1 ditambah 10 berarti nomor 11, nomor 21, nomor 31 dan seterusnya. Kalau nomor 2 nyonyanya, oh yang diambil yang nomor 2 saja, mulai dari nomor 2. Nomor 2 tambah 10, 12, tambah 10, 22, dan seterusnya. Itu sampling sistematik ya. Sampling sistematik ini juga bisa digunakan untuk ini, mas-mas dan mbak-mbak ketika itu ya, ada yang pernah melihat jalan raya ya. Jalan raya itu kadang dibolongi juga ya, sudah diaspal terus dibolongi ya. Pernah nggak melihat? Pernah melihat? Ya. Pernah, Bu. Oke, nah itu juga sebenarnya membolongi itu dalam rangka menyempel gitu ya, misalnya dari Janti ke arah Solo, nah sekian puluh kilometer. Dari sekian puluh kilometer itu disampling, misalnya tiap 5 meter atau tiap 10 meter dibolongi aspalnya. Dari bolong-bolong itu untuk mengetahui tebalnya aspal itu berapa. Seperti itu. Nah, itu salah satu sampling sistematik gitu ya. Nah, ini cara lain, kemudian diacak 3, 13, 23 dan seterusnya. Nah, kemudian strata ya. Strata itu nanti dikelompokkan ya. Jadi populasi sebelum dipilih menjadi sampel itu dikelompokkan. Misalnya bisa status sosial ekonomi, bisa agama, kemudian bisa laki-laki dan perempuan, seks atau jenis kelamin, kemudian kategori juga penghasilan, yang penghasilan kurang dari 5 juta, 5 juta sampai 10, dan seterusnya. Kemudian di sini, nah kita juga bisa menentukan ya, misalnya ketelitiannya 3% ya, atau kesalahannya 3% dari populasi, nah semacam itu kita juga bisa menentukan. Atau juga bisa nanti ada dua kelompok itu kemudian digabung jadi satu untuk menentukan sampel strata secara acak gitu ya. Jadi untuk prosedurnya kita membagi populasi menjadi strata, misalnya pria wanita, dengan kategori tinggi, sedang, rendah, dan seterusnya. Nah, kemudian nanti kita melihat proporsi yang tepat dari jenis kelamin atau dari tiap strata ini untuk menentukan ukuran sampelnya. Ini contohnya, ada merah, ada biru. Itu merah biru mewakili kelompok itu ya, yang kelompok kuning sama yang kelompok abu-abu. Jadi setiap kasus ada wakilnya sehingga nanti bisa diambil kelompok merah dan kelompok biru. Katakanlah yang merah
laki-laki, yang biru perempuan misalnya. Kemudian nanti ada klaster ya, ada klaster itu nanti individu itu dipilih dalam kelompok, tapi kelompoknya itu kota, keluarga, blok, dan seterusnya. Klaster ini digunakan ketika kerangkanya itu tidak tersedia atau ketika mau pindah-pindah kota itu terlalu mahal gitu. Kemudian kadang-kadang, nah, klaster sampel ini untuk menghindari biaya yang terlalu besar. Jadi kalau misalnya diacak ya, se-Indonesia kan diacak. Itu kan nanti dari Aceh 5 orang, dari apa 5 orang, total 5 kali 100, 5 kali 44, 5 kali 34. 170 orang, kita nemui satu-satu kan susah. Nanti kita tentukan kota yang mewakili setiap provinsi. Misal ya, Bantul mewakili Jogja. Karena karakteristik Bantul itu dekat ke Jogja. Ada gunungnya, ada sawahnya, ada pedagang, ada nelayan, dan seterusnya. Tetapi kalau kita pilih Sleman kan nggak ada nelayannya. Jadi itu salah satu, kita memilih blok, memilih kabupaten, memilih provinsi, kota yang mewakili. Nah, kemudian dari kota itu kita kemudian menentukan sampelnya seperti apa gitu. Itu contoh yang sering kita gunakan. Kemudian ini contohnya, jadi populasi itu dibagi menjadi 4 kelompok, misalnya berdasarkan penghasilannya. Kemudian tiap kelompok mewakili klaster-klasternya, ya. Kelompok tinggi, sedang, rendah misalnya, ya, misalnya. Kemudian untuk non-probability sample ya, di sini non-probability sample ada macam-macam ya. Tetapi di sini ini non-probability sample itu kita tidak pakai pengacakan. Jadi nanti ya bisa dikatakan apa adanya. Nanti kita bahas persatu. Ada convenience sampling, purposive, kota, sama snowball. Ke convenience sampling dulu ya, convenience sample ya. Survei ini misalnya ya, kita hanya menemui orang yang ditemui saja, gitu. Kita hanya mensampel orang yang bisa ditemui saja ya. Jadi kebetulan siapa yang lewat di jalan, kemudian nanti dijadikan responden. Ini sering banget, mungkin mas-mas dan mbak-mbak nanti ketika pandemi sudah berakhir, di FMIPA itu ada food court itu ya, sudah tahu ya food court ya, yang Timur MIPA itu ya. Timur MIPA, Barat Museum, Utara di Gilip, Utara lapangan tenis. Sudah tahu food court-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Suka jual makan yang enak-enak ya. Selatannya itu kan ada jalan. Di depan, di Gilip, di depan food court itu yang ke arah MIPA. Sering banget banyak itu orang yang mengumpulkan data. Baik dari pemasaran ataupun dari macam-macam sampel gitu. Sering saya kan kalau ngajar kan wirawiri, kadang ngajar di VIP, kadang ngajar di Pasca, kemudian ke MIPA kan lewat itu. Nah, sering dapat sampel itu sampo, sering dapat sampel itu quote nomor gratis, nomor Indosat gratis. Kemudian pernah dapat itu sampel-sampel tempat pensil apa-apa, sampel kopi. Atau pernah juga ditanya-tanyai, jadi ada 10 pertanyaan kaitannya dengan kemiripan barang. Seperti itu. Jadi kalau kita hanya nyegat, dalam tanda kutip ya nyegat itu ketemu orang, kemudian dari orang yang kita temui itu kita jadikan responden, itu namanya convenience sample atau sampel kebetulan gitu ya. Kemudian jenis kedua dari non-probability adalah kuota ya. Sampel ini pokoknya ngambilnya serampangan saja, tetapi ya
dari serampangan ini yang penting itu kuota terpenuhi. Contohnya, orang Jogja itu pokoknya harus ada 10 orang. Kalau yang dari Jawa Timur, nah 70 orang. Pokoknya dari 70 atau 10 itu aja yang datang siapa tidak masalah. Nah, seperti itu kuota sampel. Jadi kategori mana yang menjadi kunci tidak jelas. Banyak yang ada tiap kategori tidak jelas ya. Siapa tahu 7 orang itu satu keluarga doang. Kan nggak mewakili kalau satu keluarga doang. 7 orang itu diambil dari kelas Anda, kelas statistika ya. Tidak mewakili juga. Nah, itu namanya kuota sampel. Kemudian nanti juga ada sampel purposif. Purposif dari kata purpose itu tujuan. Jadi kita mengambil sampel itu di tempat-tempat yang ada tujuannya. Misalnya tujuannya itu memudahkan pengumpulan data. Contohnya ya. Contohnya misalnya Mas siapa nih? Mas Anas. Halo Mas Anas. Ada Mas Anas? Mas Erwin, ada Mas Erwin? Hadir, Bu. Oh iya, alhamdulillah. Nah, misalnya Mas Erwin mau mengumpulkan data. Aslinya mana Mas Erwin? Saya asli Sleman. Oh iya, asli Sleman. Kemudian Mas Erwin yang asli Sleman mau mengumpulkan data di kota Jogja. Di kota itu menghubungi Bapak X atau instansi X. Loh, kenapa kok mengumpulkan data di instansi X? Nah, soalnya di sana calon Bapak mertua gitu ya Mas Rizky ya, Mas Erwin ya. Ya. Kalau mengumpulkan datanya itu di tempat calon Bapak mertua kan mudah ya Mas ya. Insya Allah ya. Jadi seperti itu, kita memilih sampel itu yang ada tujuannya. Ada ya, kita tidak acak tetapi tujuannya biar mudah, salah satu contohnya demikian. Bisa juga Mas Erwin memilih perusahaan yang di dekat rumah. Misalnya banyak sekolah atau misalnya mau melakukan survei di beberapa sekolah. Mas Erwin memilih di Sleman. Ketika ditanya, kenapa kok memilih Sleman? Ya, alasannya dekat rumah biar transportasinya mudah, tidak mahal. Nah, itu juga purposif. Kenapa? Purpose-nya ada tujuannya. Tujuannya menghemat uang transport. Kalau yang tadi, karena biar mudah pengumpulan datanya, kita ambil orang yang dikenal ya. Calon bapak mertua kan dikenal. Itu contohnya. Atau juga nanti ya ada pengumpulan data terkait apa. Oh, kenapa di kantor itu, di kantornya Mbak Vira? Oh, ternyata di kantornya Mbak Vira kan calon istri saya gitu misalnya. Jadi di situ alasan calon istri, calon suami atau anggota keluarganya itu salah satu purpose ya agar memudahkan murah biaya pengumpulan data ini dan seterusnya. Nah, sehingga tidak semua anggota populasi punya peluang yang sama untuk terpilih, makanya disebut sebagai purposive sampling gitu. Nah, itu juga masuk yang non probability karena purposive sampling tidak bisa digunakan hasilnya untuk generalisasi ya, untuk menyelidiki sifat-sifatnya, sifat-sifat populasi. Kemudian ada snowball. Nah, snowball itu kita merekrut responden itu berdasarkan yang diwawancarai. Misalnya contohnya ya, ini misalnya
kaitannya dengan narkoba ya, naudzubillah min dzalik ya. Jadi kalau misalnya kita mau mewawancarai kenapa kok Anda sampai terjerat narkoba ya. Oh ternyata saya tuh ikut-ikutan temen. Nah, kemudian ditawari gratis, lama-lama disuruh bayar, naudzubillah min dzalik ya. Itu yang terkait dengan satu data, satu datum. Kemudian ketika kita mau mencari responden berikutnya, nah, kira-kira temanmu siapa ya yang pecandu narkoba juga? Dikasih nama A. Dari nama A dikasih nama B. Dari si B dikasih nama C dan seterusnya. Jadi kenapa disebut snowball? Karena semakin lama semakin bergulung dan membesar karena dapat informasi dari informan yang sudah dikumpulkan datanya sebelumnya. Makanya disebut snowball. Bu, contoh lain apa? Jangan pecandu narkoba dong. Oh ya, contoh yang baik misalnya terkait dengan kewirausahaan. Orang-orang yang sekarang jualan online itu ternyata ada komunitasnya yang dulu ikutan jualan online karena saya ikut teman saya ikut itu, saya ikut itu. Nah, itu juga salah satu contoh menggunakan snowball sampling gitu. Kemudian ketika kita mengumpulkan data, ketika data dikumpulkan itu sebentar. Mohon maaf Bu, ini suaranya tidak terdengar. Sekarang sudah terdengar belum? Sampun Bu. Oke, alhamdulillah ya. Kita ke ini ya, kerangka sampling ya. Jadi kadang-kadang kita berharap ya, sampling kita itu tidak memiliki kesalahan ya, gitu. Atau ada proses penyampelan itu kita tidak ada kesalahan, itu macam-macam kasusnya. Ini saya perbaiki sekalian. Jadi ketika kita mengumpulkan data, kita berharap tidak ada kesalahan. Tetapi kadang-kadang selama mengumpulkan data, kita tuh ya mau tidak mau kadang-kadang tetap ada kesalahannya. Kesalahan pada sampling itu diantaranya ya kerangka sampling tidak memadai. Jadi contohnya kita mengklasifikasi penghasilan itu antara 0 sampai 5 juta misalnya. Tetapi ternyata itu kurang detail. Ada orang-orang yang penghasilannya itu 0 sampai 2,5 juta, 2,5 juta sampai 5 juta, seperti itu. Nah, itu juga kita salah membuat kerangka sampling yang kurang detail misalnya. Kemudian kasus yang kedua, kadang-kadang kita tuh mengumpulkan data, tetapi data tidak terkumpul atau tidak semua orang mengisi angket dengan baik ya. Atau misalnya disuruh ngisi Google Form dari satu kelas, harusnya ada 44 orang, tetapi ternyata yang mengisi itu hanya 33 orang. Nah, berarti yang 10 tidak mengisi. Nah, 10 itu kaitannya tidak ada tanggapan dari peserta gitu. Kemudian yang ketiga, kesalahan pengkodean atau kesalahan entry. Contoh ya. Yang Kabupaten Gunung Kidul itu nanti dikasih kode
2, nomor 1 biasanya Kabupaten Kota Jogja, nomor 2 Kabupaten Bantul, nomor 3 Sleman, nomor 4 Gunung Kidul, nomor 5 Kulon Progo. Nah, kemudian kita salah, yang dari Gunung Kidul kita kodekan 5, padahal harus dikodekan 4. Nah, itu sering terjadi ya, kesalahan pengkodean seperti itu. Kemudian kesalahan menanggapi, ya, yang nomor 3 ini, kesalahan tanggapan. Kesalahan tanggapan itu juga misalnya gini, tidak matching antara yang ditanya dengan yang dijawab. Itu sering banget, kita harus ngeh ya. Contohnya, ditanyai, berapa Bapak Ibu penghasilan sebulan? Saya itu pengeluaran sebulan begini, listrik begini, bayar SPP anak segini. Nah, itu sering terjadi. Meskipun nanti juga bisa ya, dari pengeluaran kita juga memprediksi penghasilan. Tetapi ada sedikit beda, ada delta kan. Siapa tahu penghasilan jauh lebih banyak dari pengeluaran, sehingga di situ ada selisih yang ditabung gitu. Nah, jadi di situ kesalahan tanggapan menyebabkan munculnya error gitu ya. Error yang disebabkan bukan error karena sampel, tetapi error karena non sampel. Kemudian tipe dari survei error ini masalah coverage. Ini contohnya yang untuk kuning itu di sampling frame tidak termasuk. Nah, kemudian non-response. Nah, jadi tidak ada balasan, tidak ada tanggapan ketika dari yang ditanyai tadi. Kemudian ada sampling error, jadi kesalahan penyampelan. Kemudian kesalahan penyampelan itu terjadi karena setiap kelompok itu punya peluang yang berbeda untuk terpilih. Nah, kemudian juga ada error pengukuran, misalnya salah caranya tanya, salah instrumennya, salah responden tidak jelas dengan pertanyaannya, pertanyaan membingungkan, itu masuk di measurement error gitu. Insya Allah nanti ada Mas-mas dan Mbak-mbak dapat statistika pendidikan setelah ini, semester depan ya, semester depan dapat statistika pendidikan, kita itu membahas measurement error, insya Allah ya. Kemudian itu untuk meningkatkan ini ya, meningkatkan respons ya, rate respon. Jadi banyaknya orang yang merespon itu menjadi lebih besar ya. Pertama ya, kita ada banyak cara yang dilakukan ya. Jadi melakukan notasi menotif terlebih dahulu, menotif awal. Contohnya misal ya, mau nggak ya besok ada angket ini membantu saya menjadi responden untuk ditanya tentang entrepreneurship misalnya. Atau kalau nanti mas-mas dan mbak-mbak jadi statistician, kemudian kerja di BPS, nah kadang-kadang informasi yang dikumpulkan itu penjualan ikan ya. Setiap sore atau setiap 2 hari sekali harus ke pasar, kemudian tahu harga ikan, kemudian dibuat pola. Kita ke pedagang-pedagang dulu, kemudian menanyakan, boleh nggak Pak besok tanya ini. Oh boleh. Nah, jadi yang menjawab boleh itu nanti yang ditanyai. Gitu. Kemudian yang kedua, memotivasi responden. Nah, tapi tidak memaksa ya. Ayo dong, ngisi dong. Ini banyak loh apa manfaatnya untuk teman-teman. Kemudian juga cara ketiga memberikan insentifnya. Mohon maaf kalau di Australia kalau mengisi angket itu di belakangnya itu ditempelin kadang $1, kadang $5, kadang $10. Saya pernah juga di bandara itu dikasih itu kalau yang ngisi angket dikasih cindera mata Jepang-Jepangan gitu. Jadi ada pulpen, ada dompet kecil gitu. Kemudian pernah survei kaitannya dengan bandara di Kulon Progo, saya dapat tas kecil. Nah, itu
contohnya ya, tas kecil kain ya, apa namanya, tote bag ya. Itu contoh insentif gitu. Kemudian cara keempat adalah kita mendesain angketnya dan administrasi tesnya itu yang mudah. Contohnya ya, sekali lagi di tempat-tempat umum, di toilet di mall atau toilet di bandara. Gimana layanan toilet di WC ini? Nah, cuma pakai emoticon, bersih kalau senyum dan lain-lain. Hanya ada satu tuh gitu. Jadi sambil lewat sebelum cuci tangan atau setelah cuci tangan kita bisa mengisi angketnya. Jadi sederhana. Kemudian ada tindak lanjut, itu juga salah satu cara. Oh, kalau misalnya kebersihan kurang, nah dengan adanya informasi itu kemudian ditindaklanjuti, kebersihan ditingkatkan seperti di bandara-bandara, kemudian di stasiun, nah semacam itu. Kemudian ada fasilitator yang membantu, itu juga cara untuk mereduksi gitu ya, mereduksi penolakan gitu. Kemudian kaitannya dengan ini ya, dengan yang terkait dengan rumah, misalnya menelpon ya. Kadang-kadang kalau misalnya tidak diangkat, nanti ditelepon ulang atau callback ya. Nah, itu salah satu cara untuk mengimprove ya, mengimprove partisipasi peserta ketika kita melakukan survei atau melakukan sensus. Kemudian kadang-kadang kita juga perlu mengevaluasi ya, apakah hasil survei kita itu layak atau tidak gitu ya. Kita juga bisa mencocokkan tujuan survei tercapai atau tersasar atau tidak gitu ya. Kemudian apakah sampelnya itu tadi random tidak random, itu kan salah satu dari SRS, kemudian sistematik, cluster gitu. Atau kita pakai survei dengan tujuan, oh ke sana aja, itu kan ayah mertua saya di sana, gitu. Jadinya mudah mengumpulkan data. Nah, seperti itu berarti sudah tidak bisa digunakan untuk masalah ini, masalah randomisasi. Dengan kata lain, setiap anggota populasi punya peluang yang berbeda untuk dijadikan sampel gitu. Kemudian kesalahan cangkupan atau frame-nya ya. Frame-nya siapa tahu salahnya. Kemudian kesalahan pengukuran, nanti untuk meminimalisir kesalahan pengukuran nanti ada konsep validitas dan reliabilitas. Nah, dan juga bisa jadi kesalahan pengumpulan data juga ya. Kesalahan pengambilan sampel juga ada, kesalahan pengumpulan data juga ada gitu. Kemudian kita ke ukuran sampel ya. Insya Allah ukuran sampel ini kita akan matang ya. Setiap apa-apa N kecil N besar, N kecil N besar kita akan tidak lepas dari ini selama 1 semester gitu. Jadi kita menentukan berapa banyaknya orang yang dipilih, dari mana saja, kemudian kenapa memilih hal tersebut, gimana cara meminimumkan biaya ketika kita melakukan ini pengukuran, menentukan ukuran sampel ini. Nah, ini insya Allah akan kita bahas selama 1 semester gitu. Kemudian tentu saja ketika kita menentukan ukuran sampel, pasti jenis analisis apa yang akan digunakan itu mempengaruhi ya. Nanti apakah mau pakai UGT atau mau pakai analisis varians, itu ada rumus yang berbeda nanti. Kemudian juga dipengaruhi presisinya. Presisinya apakah nanti kita mengelaborasi kesalahan 5%, kesalahan 2,5% atau 3%, kesalahan 10%, akan menentukan ukuran sampel yang berbeda gitu. Kemudian heterogenitas populasi ya. Jadi kalau tadi Mbak Fisya masak sup, kemudian supnya itu sudah diaduk. Nah, tentu saja nyicipnya 1 sendok kecil sudah cukup ya untuk merasakan
oh ini garamnya cukup. Nah, tetapi kadang-kadang ketika masaknya itu campuran gitu ya Mbak. Mbak Fisya sudah pernah membuat kue yang beberapa lapis, tiap lapis rasanya beda Mbak Fisya? Belum pernah, Bu. Belum pernah. Nanti nyoba ya. Oh ya. Nah, jadi misalnya kue dilapis-lapis, yang satu terigu 100%, kemudian dilapisi ada yang dicampur labu, di atasnya dikasih fla. Ya. Misalnya flanya campuran misalnya stroberi atau mangga gitu. Sekarang musim mangga. Kita nyicipnya kan harus 3 kali. Nah, nyicip yang roti dasar, roti tengah, sama roti atas gitu. Nah, dan itu tentu saja mempengaruhi ya ketika sampel ketika yang akan dicicip ya, ketika yang akan ditentukan karakteristik populasinya seperti itu. Nah, homogenitas dan heterogenitas populasi menentukan ukuran sampelnya seperti apa dan juga cara pengambilan sampel. Termasuk sumber daya yang tersedia, nanti kaitannya dengan orangnya cuma 2 tapi kok mau ambil data se-Indonesia. Kemudian teknik pengambilan sampelnya mau pakai Google Form. Nah, kalau pakai Google Form se-Indonesia bisa, tetapi kalau mau pakai wawancara se-Indonesia hanya 2 orang ya tidak memungkinkan seperti itu. Kemudian ada ini ya, 4 tipe pengumpulan data. Ini kecil. 4 tipe pengumpulan data survei yang sering digunakan. Bisa interview perorangan, bisa angket, bisa interview telepon, bisa observasi. Tetapi nanti ada juga jenis pengumpulan data survei yang lain yang bisa digunakan, yakni tes ya, tidak menggunakan angket ya. Contohnya misalnya survei untuk kemampuan siswa se-Indonesia mengerjakan soal. Nah, sekarang tuh ada musimnya AKM. Nah, itu kan pakai survei se-Indonesia, tapi pakai itu bukan pakai telepon, tetapi lebih pakai tes ya. Jadi nanti masih ada lagi yang bisa digunakan. Kalau dari buku ini ya, tetapi kalau kita menggunakan buku lain, ditambah 1 lagi ada tes ya. Kemudian mereduksi kesalahan tadi ya, ada menelepon, memberikan hadiah, interviewernya terlatih ya. Ini pengalaman pribadi saya. Nah, dulu saya juga jadi interviewer di membantu beberapa instansi ya. Dulu waktu saya masih muda, saya menjadi interviewer untuk survei anak TK, SD, kemudian guru-guru. Terakhir ya saya menjadi interviewer penerima beasiswa dalam dan luar negeri ya yang disponsori Dirgau misalnya seperti itu. Untuk interview yang terlatih ini, nah ketika kita dulu pengalaman saya pribadi dulu kok jadi interviewer takut, saya hanya menanyakan list pertanyaannya saja. Tetapi ketika sekarang sudah berkembang, ketika yang mau dieksplor ini, kita alhamdulillah bisa juga melakukan interview. Nah, bahkan ada orang yang bercerita kepada kita tanpa kita minta, dengan hanya 1 baris pertanyaan sudah keluar semua. Itu salah satu contoh ketika kita terlatih, nah insya Allah kita akan terbiasa melakukan interview. Dan pengalaman yang lain juga, nah ketika ini juga menginterview beberapa kasus bukan hanya untuk beasiswa, tetapi untuk mahasiswa berprestasi atau yang lain itu juga bisa dikembangkan gitu. Kita juga bisa mengecek data, kemudian kita membuat atau mengkonstruk
butir-butir angket dengan baik sehingga kita bisa mereduksi kesalahan ketika kita melakukan survei. Kemudian ketika kita mendesain kuesioner, ya, mendesain angket, sebenarnya ada beberapa bentuk, ya. Ini tes masuk di kuesioner, ya. Bentuk yang tepat itu bisa dengan menggunakan pertanyaan terurut, pertanyaan terbuka. Terbuka itu tidak disediakan jawaban, ya. Jadi kalau di kita sekarang soal esai lah. Ya, tetapi kalau pertanyaan tertutup misalnya contohnya gini. Bagaimana kalau misalnya kamu gagal memperoleh nilai A? Nah, kan itu pertanyaan terbuka, tetapi ketika diubah menjadi pertanyaan tertutup menjadi seperti ini. Ketika saya tidak memperoleh nilai A untuk mata kuliah yang saya senangi, maka saya A. Mengulang kembali, B. Saya tidak mengulang, C, dan seterusnya. Nah, seperti itu pernyataan tertutup. Jadi ada pilihan jawaban sehingga responden itu tinggal memilih saja, tidak menyatakan dengan pernyataan sendiri. Kemudian nanti ada pilihan ganda, ada urean, ada tes. Nah, kita sudah sering menggunakannya ketika di SMP, SMA dulu. Kemudian ini ya, nanti mendesain survei, ini insya Allah akan kita ulang dan kita perdalam lagi pas statistika pendidikan. Tujuan survei apa, target populasi, frame-nya apa. Jadi list dari populasi itu, kemudian dari frame itu kita tandai untuk nomor 4 mendesain samplingnya, kemudian metode pengukurannya seperti apa, dikembangkan instrumen penelitiannya, memilih petugas lapangan, dan seterusnya, uji coba, tes awal, organisasi petugas lapangan, mengatur data, kemudian baru melakukan analisis gitu ya. Kemudian kita masuk ke statistika resmi ya, sedikit saja untuk statistika resmi, karena nanti kita bisa mencari sendiri sesuai dengan data yang kita harapkan ya, insya Allah ya. Nanti linknya kita berikan ya. Untuk linknya nanti mohon diunduh dari RPS yang kemarin ya. Kemudian untuk statistika resmi itu ya, misalnya ya, kalau kita tuh dikatakan negara berdaulat di Indonesia itu kan harus memiliki wilayah, ada rakyatnya, ada pemerintah dan ada negara lain. Alhamdulillah kita sudah berdaulat insya Allah ya. Ada wilayah, ada rakyat, ada pemerintah, dan diakui sebagai Indonesia gitu. Nah, kemudian kaitannya dengan tugas pemerintah untuk menjadi negara yang berdaulat itu, pemerintah itu mengumpulkan data yang rutin setiap tahun. Datanya itu ya dikelola oleh pengumpul data seperti departemen-departemen, ya jajaran-jajaran kementerian, termasuk lembaga khusus. Kalau BPS ya Badan Pusat Statistik itu masuk di lembaga khusus. Kemudian dengan adanya komputer ini, nah sistem penyimpanan data, teknologi, sekarang ini semua bisa terintegrasi pengumpulan dan pemerolehan datanya. Kemudian dari sini, ketika sudah ada data, pemerintah itu bisa menerbitkan data kualitatif yang berlaku secara resmi dan dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan. Statistik yang dibuat pemerintah ini yang disebut sebagai official statistik ya. Jadi data kualitatif yang diterbitkan atau dikelola pemerintah dan berlaku secara resmi itu disebut official statistik ya. Atau kalau mau diterjemahkan, official statistik itu adalah statistika resmi yang dihasilkan oleh lembaga pemerintah untuk mengadministrasikan, termasuk diantaranya sensus, ada angka kesehatan, angka kejahatan, dan seterusnya, tingkat pendapatan, kemudian survei sosial, itu masuk di statistika resmi ini. Untuk statistika resmi itu misalnya nih, lembaga pemerintah mencetak tabel berbagai topik.
Kemudian tabel ketersediaan data mentah yang terkini, bisa bentuknya seperti itu. Misalnya data mentah list orang yang terkena COVID hari ini, misalnya orang yang sembuh dari COVID hari ini. Data dikumpulkan dari banyak jenis, termasuk ada data kesehatan masuk di sini. Kemudian di sini statistisi itu tidak hanya terkait dengan statistik saja ya tugasnya, tetapi juga nanti Mas-Mas dan Mbak-Mbak bisa berkolaborasi juga melakukan berbagai pengukuran. Nah, itu kaitannya dengan statistika resmi ya. Kemudian dengan adanya statistika resmi ini sebenarnya banyak keuntungan ya. Jadi kalau misalnya sifatnya skala besar, ada basis generalisasi untuk temuan. Kemudian kalau ada data kualitatif, kalau ada sedikit pun, monggo bisa disajikan. Kemudian keuntungan lain dengan adanya statistik resmi ini bisa dibuat seri statistik, contohnya ya UN kan dari tahun ke tahun. Kemudian tahun sekian berapa nilainya, tahun sekian berapa nilainya, ada progres atau tidak. Nah, itu masuk di sini. Sering dipublikasikan. Semua orang tahu ya data BPS itu di mana gitu. Yang tentu saja yang di share nih. Kemudian antar variabel yang dihubungkan itu juga termasuk ada informasinya. Kemudian kekurangannya, kesalahan dalam mengasumsikan, bisa juga masalah reliabilitas, bisa masalah validitas. Kemudian data kadang itu yang ada di drop karena tidak ada data yang hilang. Karena ada data yang hilang atau karena ada data yang tidak hilang. Seperti itu. Kemudian kadang-kadang bisa juga punya masalah dengan timeline ya. Mundur, maju, kemudian relevansi. Nah, itu masuk di sini. Kemudian juga nanti ada sejumlah fakta yang memiliki arti kadang terlewatkan atau tidak dilaporkan. Itu salah satu kelemahannya. Kemudian juga masalah kontrol peneliti terhadap variabel kecil, karena di sini kita hanya nemu data saja kalau mau dianalisis. Kemudian kegunaan statistika resmi apa? Jadi dengan data yang ada itu kita bisa merumuskan kebijakan. Dari rumusan-rumusan kebijakan itu tentu saja ada tujuannya ya, dan semuanya itu ya termasuk data dan semuanya itu dikumpulkan oleh lembaga statistik resmi, misalnya BPS. Gitu, ya. Kemudian contohnya ya penggunaannya kebijakan kesehatan. Oh kalau misalnya dalam satu provinsi 5% orang yang terpapar nanti masuknya ada PKKM ya misalnya seperti itu. Bisa juga indeks kesehatan, bisa juga survei kesehatan. Ini contohnya di bidang kesehatan. Bisa juga nanti di bidang-bidang lain ya. Untuk statistika resmi di Indonesia ini ada BPS, ada Sirusa. Monggo nanti insya Allah kami share ya. Kalau berkenan Mas-Mas dan Mbak-Mbak ini ya. Ya, mohon izin saya share linknya di chat. Chat. Ini contoh untuk melihat datanya ya. Kemudian untuk ini ya, untuk tugasnya setelah ini, nah ini masih ini sudah ini pukul 11 ya. Kita sampai jam berapa ya kuliahnya ya? 11.50 Bu. 11.50 masih ada 1 jam lebih sedikit. Nah, nanti ini kan ada link untuk melihat ini ya, melihat statistika resmi. Ketika dibuka, diklik salah satu ini misalnya, ya misalnya di open new tab dan seterusnya, nanti kita akan melihat banyak data.
data penduduk, data penghasilan, data kewirausahaan, data kemandirian, data ikan, dan seterusnya. Ada masuk harga sayuran, harga cabai, harga bawang, masuk di sini. Harga, terus persentase orang yang terpapar bisa jadi masuk sini. Kemudian dari sini, Mas-Mas dan Mbak-Mbak, pertama membuka salah satu dari situs resmi, kemudian memilih salah satu survei. Dari survei yang ada di statistika resmi itu, minta tolong diceritakan what, who, whom, where, when, sama how, ya, why dan how. Jadi apa mengapanya diceritakan. Kemudian dari data itu manfaat untuk kita selaku pembaca apa. Kemudian dari selaku pembaca pilih salah satu variabel yang menarik ya. Siapa tahu Mas-Mas dan Mbak-Mbak jadi peneliti lanjutan gitu ya. Variabel yang menarik apa, nanti suatu saat ke depan Mbak-Mbak dan Mas-Mas jadi peneliti. Itu tugasnya. Monggo dipoto dulu tugasnya. Sampun, Bu. Oke, alhamdulillah. Monggo silahkan untuk presentasi dari saya hari ini. Cukup sekian dulu. Kalau ada yang pertanyaan, monggo di-share-nya. Silahkan. Ya. Ada yang berkenan untuk bertanya?